Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Murid Hanli berkontraksi, dan dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah, membuat seluruh perisai jatuh ke arah bilah pedang tipis. Saat keduanya akan bertabrakan, pergelangan tangan Feng Wuchen bergetar, dan pedang setipis daun willow di tangannya menyala dengan pola bintang besar. Bilah pedang itu tampaknya memiliki ukuran 2 kali lipat, dan dikelilingi oleh gelombang cahaya bergerigi saat menebas tepi bawah perisai. Retakan pada perisai putih melebar, dan sepertinya akan meledak. Hanli mengerutkan kening dan segera menamparkan Star Shield. Dia menggunakan momentum untuk mundur selangkah dan kemudian melayang ke udara. Kemudian, perisai putih itu meredup lalu meledak. Sinar cahaya pedang melonjak ke langit, hampir melewati ujung hidung Hanli. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi kali ini. Melihat Hanli ada di udara, mata Feng Wuchen bersinar dengan senyum sukses. Dia menginjak tanah dan melesat seperti anak panah, menutup jarak antara dia dan Hanli sejauh 100 kaki. Suan Acu Points dan Star Acu Points pada tubuh pedang menyala pada saat yang sama, dan seluruh tubuhnya tampak terbungkus lapisan cahaya bintang. Saat pedang menebas, semua kekuatan bintang yang menyelimuti tubuhnya langsung berkumpul di pedang panjang, berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan yang meledak. Jarak antara keduanya sudah sangat dekat, dan cahaya pedang itu sangat cepat. Meskipun Hanli menggunakan Tousan Katifal untuk membuat tubuhnya jatuh dengan cepat, dia tidak bisa mengelak tepat waktu, dan dia akan ditebas oleh cahaya pedang. Para penonton berseru, "Oh tidak!" Chen Yang, yang memperhatikan situasinya, terkejut. Qin Yuan dan yang lainnya, sebaliknya, terlihat santai dan tidak peduli sama sekali. "Aku khawatir dia tidak bisa melarikan diri kali ini." Gu Qianxun hanya bisa menghela nafas. Perasaan Yilia campur aduk. Sekarang dia tahu bahwa Hanli lebih kuat darinya, dia tidak benar-benar ingin Hanli kalah. Sebaliknya, dia berharap Hanli bisa mengalahkan Feng Wuchen. Sayangnya, tampaknya banyak hal yang bertentangan dengan keinginan seseorang. Tao Xie mengerutkan alisnya dalam diam. Pada saat kritis ini, titik akupuntur yang dalam di kaki Hanli semuanya menyala, dan seni melonjak matahari putih didorong hingga ekstrim. Karena 18 titik akupuntur yang dalam dibuka, kekuatan bintang-bintang segera menyembur keluar. Hanli menginjak kakinya dalam kehampaan. Kekosongan, yang sepertinya tidak memiliki cara untuk meminjam kekuatan, secara paksa dikompresi oleh kekuatan bintang-bintang yang dia lepaskan, menyebabkan kehampaan itu bergetar hebat. Namun, dia meminjam kekuatan balasan ini untuk tiba-tiba memiringkan tubuhnya dan secara paksa mengubah arahnya. Pada saat kritis ini, dia akhirnya menghindari pedang Feng Wuchen. "Bagaimana mungkin?" seru Feng Wuchen. Gelombang sorak-sorai terdengar dari tribun, dan orang-orang di panggung tinggi menjadi bingung. Chen yang menghela nafas lega sementara ekspresi Qin Yuan berubah cemas. "Anak ini benar-benar tidak mengecewakanku." "Menarik," Nyonya Liu Hua mengangguk. Ekspresi Eko tidak berubah sama sekali, dan dia hanya menonton adegan di peron Kun dengan tenang. Di peron Qian, hampir tidak ada yang memperhatikan pertempuran lain yang sudah membosankan seperti air. Setelah krisis teratasi, Hanli tidak segera mundur. Sebaliknya, dia berbalik dan menukik ke arah Feng Wuchen. "Sekarang giliranmu kali ini," teriak Hanli. Dengan itu, poni terdengar dari tubuhnya lagi, dan titik akupuntur yang lebih dalam menyala di sekujur tubuhnya. Jumlah titik akupuntur yang dalam di tubuhnya melonjak hingga 180. Kali ini, bahkan orang-orang di platform tinggi pun tidak bisa duduk diam lagi, apalagi orang biasa di tribun penonton. Mereka semua memandang ke arah Hanli dengan ekspresi yang berubah. Kekuatan Hanli jauh di luar imajinasi mereka. Bahkan Eko, yang selama ini tenang, mengangkat alisnya tanpa terasa. Dia melirik Chen Yang,
seolah ingin melihat sesuatu dari wajahnya. Chen yang sepertinya memperhatikan tatapan Eko, dan dia balas menatapnya dengan senyum tipis. Sebenarnya, dia juga kaget, tapi dia menggunakan ketabahan mentalnya yang kuat untuk menekan semua keterkejutan itu, dan bersikap seolah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Di peron Kun, Feng Wuchen melihat titik akupuntur yang sangat dalam di tubuh Han Li, dan ketakutan melintas di matanya. Namun, pada titik ini, dia tidak bisa bersembunyi lagi, dan dia pasti tidak bisa. Dia hanya bisa mempertaruhkan semuanya pada satu lemparan, bahkan jika dia harus berkorban. Dengan pemikiran itu, Feng Wuchen meraung histeris, lalu melambaikan tangannya, dan pedang setipis daun willow lainnya terbang ke arahnya, terhubung dengan pedang panjang lainnya. Lebih dari 40 titik akupuntur yang dalam menyala di permukaan, dan kekuatan bintang yang megah melonjak keluar. Pada saat yang sama, cahaya juga meletus dari semua 168 lubangnya yang dalam, dan hampir semua kekuatannya melonjak melalui tubuh pedang panjangnya dalam hiruk-pikuk, berubah menjadi pedang kristal raksasa yang terwujud dari kekuatan bintang, yang dia luncurkan, lalu menuju Han Li. Han Li malah menjadi tenang. Dia diam-diam mengaktifkan teknik penindasan neraka iblis surgawi. Cahaya putih mengalir di sekitar tubuhnya, dan dia membuat pose yang sangat aneh di udara. Tubuhnya menghadap ke bawah, dan titik akupuntur mistik yang padat di tangan kanannya menyala terang. Dia mengangkat telapak tangannya lalu mendorongnya ke bawah dengan lembut. Kecepatan telapak tangannya mendorong ke depan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Setiap kali telapak tangannya menekan ke depan 1 inci, kekosongan di sekitarnya akan menekuk 1 kali, dan area ruang yang luas akan didorong ke depan lapis demi lapis. Perlahan-lahan, terdengar suara angin dan guntur, tapi itu adalah suara kehampaan yang sudah pecah. Sesaat sebelum keduanya bertabrakan, dia mendorong telapak tangannya sepenuhnya. Wuchen, tidak. Ekspresi Qin Yuan berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak. Namun, sudah terlambat pada saat itu. Telapak tangan Han Li sudah bertabrakan dengan ujung pedang Feng Wuchen. Serangkaian suara dentang terdengar, dan pedang kristal raksasa itu pecah sedikit demi sedikit, lalu meledak berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk kristal putih yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang. Pada saat yang sama, 2 pedang setipis daun willow di tangan Feng Wuchen juga retak sedikit demi sedikit, dan berubah menjadi potongan-potongan. Telapak tangan Han Li melewati tubuh Feng Wuchen dan mengenai bahunya. Pakaian Feng Wuchen langsung meledak, tapi dia masih mengenakan baju besi putih sederhana. Cahaya bintang lembut yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar darinya, dan itu berubah menjadi layar cahaya pelindung yang menghalangi telapak tangan Han Li. Lapisan layar cahaya meledak, begitu pula baju besi Feng Wuchen. Bahu dan lengan kanannya meledak menjadi bunga darah merah yang menyilaukan pada saat yang sama, dan dia benar-benar hancur berkeping-keping. Punggungnya membentur tanah dengan keras, dan rambut panjangnya berserakan. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia sudah pingsan. Seluruh cincin Suandou juga bergetar. Permukaan cincin Suandou ditutupi oleh cahaya kabur karena perlindungan sejumlah besar tulang bintang. Meskipun cincin itu tidak meledak secara langsung, ia tenggelam setinggi 3 kaki, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Han Li masih ingat instruksi Gu Qianxun. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan mengambil langkah menuju Feng Wuchen. Beraninya kamu, raungan terdengar di langit, dan sesosok tubuh jatuh. Cincin pertarungan mendalam, yang sudah diambang kehancuran, bergemuruh dan berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di semua tempat. Han Li menoleh, dan dia melihat Qin Yuan menatapnya dengan marah. Niat membunuh di matanya begitu tebal sehingga hampir meluap. Setelah itu, beberapa aliran cahaya turun dari langit. Itu adalah Egi dan yang lainnya. Begitu mereka mendarat, Chen yang langsung berdiri di samping Han Li. Tuan Kota
Tidak ada lawanmu yang kalah. Cincin Xuandou ini belum berakhir, kan? Apa maksudmu dengan ini, Tuan Kota Qin Yuan? Han Li membungkuk dan bertanya meski tahu jawabannya. Rekan Li lebih terampil dan sudah menang. Mengapa kamu tidak menunjukkan belas kasihan dan membiarkannya pergi? Kata RG sambil tersenyum lembut. Bagaimana saya berani tidak mematuhi Tuan Kota? Han Li menarik niat bertarungnya dan mundur ke belakang Chen Yang. Qin Yuan membungkuk dan menggendong Feng Wuchen di tangannya. Dia mengeluarkan botol hitam kecil, menuangkan beberapa pil merah, dan memberikannya kepada Feng Wuchen sebelum membawanya. Tuan Kota izinkan saya pergi dulu, kata Qin Yuan. Silakan, Eko mengangguk dan berkata. Semua orang di tribun penonton sedikit bingung dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Ketika mereka akhirnya bereaksi, seseorang memimpin dan mencemooh, mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap Qin Yuan karena mengganggu pertandingan. Kamu terlalu khawatir. Ini salah rekan Qin untuk ini, tapi itu masuk akal. Aku akan membuatnya memberi kompensasi kepada kota Qingyang setelah ini, kata Eko kepada Chen Yang dan Han Li, mengabaikan reaksi penonton. Terima kasih, Tuan Kota kata Chen Yang buru-buru sambil menangkupkan tinjunya. Han Li juga menangkupkan tinjunya. Baiklah, pertandingan masih harus dilanjutkan. Jangan sampai mempengaruhi yang lain, kata Eko dan berbalik, melompat kembali ke platform yang tinggi. Sun Tu dan Fu Jian saling memandang, dan tatapan yang tak bisa dijelaskan melintas di mata mereka. Kemudian, mereka kembali ke platform tinggi. Rekan Li, kamu telah bekerja keras. Setelah kamu menjadi terkenal dalam pertempuran ini, posisiku sebagai tuan kota akan setengah stabil. Aku pasti akan menghadiahimu setelah ini, kata Chen yang diam-diam. Jangan khawatir, dia adalah orang yang memprovokasi saya terlebih dahulu, jadi saya memukulnya lebih keras. Tidak apa-apa selama saya tidak menimbulkan masalah bagi rekan Chen Yang, jawab Han Li sambil tersenyum. Li Feiyu, Li Feiyu, sorakan penuh semangat bergema di seluruh Suraba. Di sisi lain dari panggung Qian, para penonton tidak dapat melihat apa yang terjadi karena platform tinggi di tengah. Meskipun Zhu Ziyuan dan Jin Gong terlibat dalam pertempuran, dia dengan hati-hati mendengarkan berbagai gerakan dalam pertempuran Han Li. Sekarang pertempuran di sisi lain telah berakhir, dia tidak berlarut-larut lagi. Dia hanya mengangkat tangannya dan meninju, menjatuhkan Jin Gong dari platform pertarungan Xuan. Dia bahkan tidak menggunakan tombak tulang seputih salju di tangannya selama seluruh proses. Dari dua pertempuran tersebut, yang satu damai sementara yang lain intens dan tragis, akhirnya berakhir. Setelah sekitar 4 jam, dua pertempuran Xuan lainnya dimulai lagi. Pertempuran di panggung Qian tidak terpengaruh dan dapat berlanjut seperti biasa. Namun, tahap Kun di mana Gu Qianxun dan Fang Chan bertarung rusak parah dalam pertempuran Xuan sebelumnya dan untuk sementara tidak dapat digunakan. Pertarungan Xuan antara keduanya hanya bisa dilakukan di panggung Gen. Di panggung Gen, Gu Qianxun dan Fang Chan berdiri berhadapan. Karena murid utama dari kedua kota akan bertarung di babak ketiga, hal itu tentu saja menarik banyak perhatian. Stand penonton hampir penuh karena semua orang menantikan pertarungan. Han Li juga menemukan tempat yang relatif kosong di bawah panggung dan diam-diam melihat ke atas panggung. Taois Fang, saya telah belajar banyak dari pertempuran tahun itu. Saya pikir saya hanya akan bertemu dengan Anda setelah masuk 4 besar. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat bersaing dengan Anda sekarang. Gu Qianxun menatap Fang Chan tanpa ekspresi dan mengucapkan kata demi kata. Ya, saya juga sangat senang bisa bersaing dengan Taois Gu. Fang Chan tidak lagi memiliki ekspresi konyol di wajahnya. Matanya bersinar terang dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat juang yang tinggi. Mulai, hakim di samping melihat mereka berdua dan mengumumkan. Begitu dia selesai berbicara, Gu Qianxun menginjak tanah. Suara ledakan terdengar,
dan sebuah lubang besar meledak ke tanah. Tubuhnya seperti panah yang baru saja meninggalkan tali busurnya, dan dalam sekejap, dia telah menempuh jarak lebih dari 100 kaki. Dia tiba di depan Fang Chan, dan tinjunya yang kecil seputih salju menghantam, dengan berani meluncurkan serangan pertama. 20 titik akupuntur misterius di lengannya menyala dan gangki yang kuat dan tak terlihat meledak. Udara dalam radius beberapa kaki langsung meledak, mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada saat dia menghadapi Du Qingyang hari itu. Di panggung tinggi jauh, Chen yang mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Bakat Fang Chan istimewa. Tidak hanya dia memiliki serangan sonik semacam itu, kekuatan fisiknya juga sangat kuat. Di antara peserta kompetisi bela diri 5 kota, dia berada di urutan kedua setelah Zhu Ziyuan dari kota Suan. Serangan langsung Gu Qianxun tidak berbeda dengan menggunakan titik lemahnya untuk menyerang titik kuat lawan. Dia seharusnya menggunakan teknik gerakannya untuk menemukan celah untuk menyerang. Mata Sun Tu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mengerutkan kening dan pandangan aneh muncul di matanya. Wajah Fang Chan juga terlihat aneh, tapi reaksinya juga tidak lambat. Lengan kanannya tiba-tiba menjadi buram dan tinju hitam legam ditembakkan seperti kilat. Dalam sekejap, 2 tinju, 1 hitam dan 1 putih, bertabrakan. Ledakan keras terdengar, dan gelombang kejut yang kuat meletus di antara mereka berdua. Ekspresi Fang Chan berubah, dan dia mundur 3 langkah. Setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak yang dalam di tanah, dan tanah di sekitarnya retak. Ketika Chen Yang, Sun Tu, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah, menampakkan ekspresi takjub. Penonton di sekitarnya gempar. Lengan baju Gu Qianxun bergetar hebat, itu robek, memperlihatkan lengannya yang seputih salju. Dia mengenakan ban lengan berwarna pelangi di lengannya. Ada 21 cahaya putih yang berkedip di gelang itu, dan itu terlihat persis sama dengan bukaan mistik. Gelang pelangi tertanam jauh di lengan Gu Qianxun, dan keduanya tampak seolah tumbuh bersama. Bintik-bintik cahaya putih pada ban lengan pelangi berkedip-kedip dan terhubung dengan titik akupuntur mistik lainnya di lengan Gu Qianxun. Artefak bintang yang terhubung. Rekan Taois 6 bunga, apakah Anda sudah menyelesaikan penelitian Anda? Melihat ban lengan berwarna pelangi, sedikit perubahan muncul di wajah tenang RG. Dia memandang Nyonya Liu Hua, yang ada di sampingnya. Saya telah menghabiskan hampir 100.000 tahun menjelajah, dan akhirnya saya berhasil. Nyonya Liu Hua berkata sambil tersenyum. Ketika yang lain di panggung tinggi mendengar ini, tubuh mereka gemetar. Pandangan aneh melintas di mata Han Li, dan dia melirik beberapa orang di platform tinggi. Mereka tidak menggunakan transmisi suara, jadi dia telah mendengar percakapan mereka. Namun, dia belum pernah mendengar tentang artefak bintang Siam. Rekan Taois Li, yang disebut artefak bintang terhubung adalah untuk memadukan artefak bintang dengan tubuh, dan menambahkan kekuatan artefak bintang ke tubuh. Ini berbeda dari Star Shield Anda. Menggunakan artefak bintang terhubung tidak hanya tidak akan menghabiskan energi, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan tubuh. Misalnya, ban lengan Gu Qianxun setara dengan menambahkan lebih dari 20 titik akupuntur mistik. Sebenarnya, metode ini hanya ada dalam legenda sebelumnya, dan itu hanya mungkin dalam teori. Suara Chen yang terdengar di telinga Han Li saat dia menjelaskan. Ketika Han Li mendengar ini, dia memandang Nyonya Liu Hua dengan kagum. Untuk dapat memalsukan benda ajaib seperti itu, dia memang pandai besi nomor 1 di Jilin Void Realm. Namun, menurutnya, Connected Star artifak ini tidak mudah dipalsukan. Bahan yang digunakan untuk ban lengan Gu Qianxun harus terkait dengan garis keturunan ular berwarna sisik ilusi ibunya. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menyatu dengan Gu Qianxun. Keterampilan pandai besi rekan Daois Liu Hua benar-benar saleh. Aku terkesan. Namun,
Aku bertanya-tanya apa hubunganmu dengan Gu Qiansun, sehingga kamu memalsukan artefak bintang terhubung untuknya. Sun Tu memandang Nyonya Liu Hua dan bertanya dengan mata menyipit. Apakah aku memerlukan persetujuan Tuan Kota Sun untuk memalsukan senjata untuk siapapun? Nyonya Liu Hua memutar matanya dan mencibir. Bagaimana saya berani? Tolong jangan salah paham, rekan Taois Liu Hua. Sun Tu melirik RG dan tersenyum meminta maaf. Nyonya Liu Hua mendengus dan mengabaikan Sun Tu, terus menonton kompetisi. Mengabaikan diskusi orang-orang di atas panggung, Gu Qiansun tidak berhenti setelah serangannya dan menerkam Fang Chan seperti sambaran petir. Dengan goyangan lengannya, cahaya keemasan keluar dari pinggangnya. Itu adalah rantai tulang emas. Rantai tulang ini terhubung satu sama lain dan langsung berubah menjadi tombak emas. Ujung tombak emas mengeluarkan peluit yang menusuk telinga dan menusuk ke arah wajah Fang Chan. Meskipun Fang Chan ditekan oleh kekuatan Gu Qiansun, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, semangat juangnya semakin kuat dan matanya bersinar lebih terang. Dia menginjak tanah dan tubuhnya terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, dia menyekat tangannya di belakang punggungnya. Bayangan hitam melintas dan dua kapak hitam muncul di tangan Fang Chan. Mereka berubah menjadi dua bayangan hitam dan menabrak ujung tombak emas. Tombak emas itu dibelokkan. Riak energi bergejolak menyebar ke segala arah, dan penonton di dekat tahap pertempuran mendalam tidak bisa berdiri dengan mantap karena mereka semua mundur beberapa langkah. Gu Qiansun memutar pinggangnya dan mengubah arah tombak emas, menyapukannya secara horizontal ke arah pinggang Fang Chan. Itu adalah langkah yang cerdik. Fang Chan berteriak dan berputar. Salah satu kapak di tangannya bertemu dengan tombak emas sementara yang lain memotong ke arah Gu Qiansun. Dia sebenarnya mencoba melakukan serangan balik. Tubuh Gu Qiansun bergetar dan dia bergerak ke samping. Pada saat yang sama, tombak emas di tangannya berubah menjadi bayangan tombak emas yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke arah Fang Chan. Fang Chan sama sekali tidak takut saat dia menerkam ke dalam bayang-bayang tombak emas. Kapak di tangannya berubah menjadi dua angin puyuh hitam yang menari-nari di sekujur tubuhnya, menghalangi serangan tombak emas. Pada saat yang sama, dia melakukan serangan balik. Gaya bertarungnya sangat keras dan ganas. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Keduanya bentrok dan suara benturan logam terdengar seperti tetesan air hujan. Dalam sekejap mata, mereka sudah bertukar ratusan pukulan. Pada akhirnya, mereka berdua menyerang dengan sekuat tenaga dan tidak memberikan satu inci pun. Segera, mereka berdua terluka. Perut bagian bawah Gu Qiansun memiliki luka sepanjang setengah kaki sementara tubuh Fang Chan memiliki dua luka seukuran mangkuk. Namun, keduanya tidak peduli dan hanya fokus menyerang dengan sekuat tenaga. Bayangan tombak dan kapak berkelebat dan tanah meledak. Seluruh panggung bergemuruh dan bergetar, seolah tidak bisa menahan kekuatan mereka berdua. Sejak dimulainya turnamen 5 kota, tidak pernah ada pertempuran yang begitu sengit. Orang-orang di sekitar tertegun. Meskipun Fang Chan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali keunggulannya, kekuatan fisik Gu Qiansun berada di atas miliknya dan keterampilan tombaknya bahkan lebih hebat. Meskipun dia menggunakan semua kekuatannya, dia masih sedikit dirugikan. Dia terus-menerus ditekan dan dengan cepat dipaksa ke tepi panggung. Jejak kecemasan melintas di matanya. Dia menyapu kapaknya dan nyaris berhasil melepaskan tombak emas itu. Kemudian, membuka mulutnya dan lapisan cahaya kristal putih muncul di wajahnya, ada banyak bintik cahaya yang muncul di hidungnya saat dia mendengus keras. Gelombang suara putih keluar dari hidungnya dan menutupi Gu Qiansun dalam bentuk kipas. Gu Qiansun jelas mengharapkan langkah ini. Saat gelombang suara putih muncul, tubuhnya segera berubah menjadi bayangan buram dan mengelak ke samping. Gelombang suara putih langsung menyebar dan menutupi area seluas beberapa ratus kaki.
Orang-orang di bawah panggung juga terpengaruh oleh gelombang suara putih. Meski telah menyebar sejauh ini, gelombang suara menjadi jauh lebih tipis. Mereka yang diselimuti olehnya langsung merasa mati rasa, anggota tubuh mereka kaku dan napas mereka terhenti. Posisi Hanli kebetulan berada dalam jangkauan gelombang suara dan juga diselimuti olehnya. Seluruh tubuhnya mati rasa dan sulit baginya untuk menggerakkan jari-jarinya. Jejak kejutan melintas di matanya. Meskipun Gu Qianxun mengelak dengan cepat, dia masih tidak dapat sepenuhnya menghindari gelombang suara putih. Setelah tersapu gempa susulan, wajahnya langsung memucat dan tubuhnya menegang. Namun, di saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Hal yang sama berlaku untuk tubuhnya. Kulitnya bergetar tanpa henti, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Tubuhnya yang kaku segera pulih, dan tombak emas di tangannya melesat seperti lidah ular berbisa, hampir seketika menusuk pinggang Fang Chan. Teknik armor naga. Tidak, Gu Qianxun lah yang mengedarkan darah dan ki-nya secara ekstrim, dengan paksa menyebarkan efek gelombang suara di tubuhnya. Di bawah panggung, mata Hanli berkilat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dari cara dia melihatnya, metode ini memberikan beban yang sangat besar pada tubuh. Berapa lama tubuh Gu Qianxun bisa bertahan? Fang Chan jelas tidak menyangka Gu Qianxun dapat segera melakukan serangan balik setelah terkena gelombang suaranya. Dia buru-buru mengelak ke samping. Namun, reaksinya terlalu lambat. Dia tidak bisa sepenuhnya mengelak dari serangan itu. Luka yang dalam muncul di pinggangnya dan darah menyembur keluar. Mata Fang Chan tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan suara berderak teredam keluar dari tubuhnya. Tubuhnya mulai membengkak dengan hebat, dan menjadi 2 kali ukurannya dalam sekejap. Kulitnya berubah menjadi merah tua, dan urat-urat biru tebal serta otot-otot yang diikat mulai muncul di kulitnya. Dia gemetar tanpa henti. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi binatang berbentuk manusia. Aura yang dipancarkannya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat dan menyebar ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. Beberapa luka di permukaan tubuhnya segera sembuh. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa cahaya putih yang dipancarkan dari titik akupuntur yang dalam di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi warna merah darah. Setelah itu, lampu merah darah berubah menjadi arus udara merah darah aneh yang menari-nari di sekujur tubuhnya. Ruang di sekitarnya bergetar dan mengeluarkan suara siulan yang intens. Seluruh panggung Xuandou juga bergetar saat retakan muncul di atasnya, seolah tidak bisa menahan kekuatan Fang Chan saat ini. Adegan ini menyebabkan semua orang di tribun penonton menghirup udara dingin. Di panggung tinggi, ekspresi Chen Yang dan Sun Tu agak serius. Bahkan mata HH yang tenang memiliki semburat ketertarikan tambahan.